Kembali lagi di channel Kelas Coding. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai PHP dasar dengan submateri kali ini yaitu looping. Nah, looping atau bisa kita sebut dengan perulangan atau pengulangan sebenarnya di dalam semua bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server itu pasti ada yang namanya looping. Nah, ada kondisi di mana kita akan menggunakan looping ini sebagai media untuk nantinya bisa mempermudah kita ya. Nah, sebelum kita mulai ke hands-on atau ke ngoding, kita cari tahu dulu mengenai looping dasarnya itu apa. Nah, di sini loops atau pengulangan bisa kita artikan sebagai atau mengerjakan sebuah blok program tanpa menulis ulang skripnya. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita ingin menampilkan sesuatu ke layar atau ke halaman browser kita dengan menduplikasi lebih dari satu, nah itu bisa menggunakan looping. Nah, contohnya misalkan kita ingin menampilkan sebuah nama yang dimana nama tersebut itu kita tampilkan sebanyak 1000 kali. Nah, untuk bisa menampilkan 1000 kali, sebenarnya kita bisa mengcopy paste nama tersebut sebanyak 1000 kali, cuman tidak efektif karena mungkin akan dirasa lama. Nah, dengan looping ini kita bisa menjalankan satu buah sintak looping yang nantinya outputnya atau tampilannya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita inginkan menampilkan 1000 nama, maka nantinya akan 1000. Nah, ini saya ambil dari sumber pembelajarannya yaitu di wetrischool.com/php. Selanjutnya, nah di dalam looping itu mempunyai 4 statement atau kondisi. Yang pertama itu for, yang kedua while, yang ketiga ada do while, dan yang keempat ada for each. Nah, khusus untuk for each ini tidak akan dijelaskan di video ini karena for each ini adalah looping atau perulangan khusus untuk array. Nah, nanti akan saya buatkan video khusus untuk array ya, ketika kita akan mulai belajar mengenai array. Oke, kita langsung aja ke hands-on mengenai looping tersebut. Sebelum kita hands-on, jangan lupa kita aktifkan dulu web servernya di sini menggunakan Apache. Jika sudah, kita buat satu buah folder ya di dalam exampp. Lalu di sini ada htdocs. Lalu masih di folder belajar PHP. Lalu di sini kita tambahkan satu buah folder dengan nama chapter 3. Selanjutnya kita buka text editor kesayangan kita yaitu Visual Studio Code. Lalu selanjutnya di sini saya akan tambahkan membuka new window atau halaman baru ya, untuk nantinya kita masukkan folder. Selanjutnya kita tambahkan atau open folder yang barusan kita buat, itu ada di C, lalu ada di XMPP, lalu ada di htdocs, di belajar PHP, dan di chapter 3. Nah, sekarang kita sudah masuk ke folder chapter 3. Lalu di sini saya buat satu buah file dengan nama di sini namanya adalah looping aja ya, looping.php seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu sintak dasar dari PHP karena looping ini adalah looping yang kita pakai yaitu looping bahasa PHP. Oke. Nah, di dalam sebuah looping itu tadi katanya yang pertama itu ada
ada for ya, ada for, ada while, ada do while, dan yang terakhir ada for each. Seperti ini. Nah, khusus untuk for each itu looping khusus untuk array. Nah, sekarang kita akan belajar dulu mengenai looping ini. Sidebarnya saya tutup dulu biar kelihatan. Yang pertama kita akan belajar menggunakan looping for. Nah, untuk for ini sebelum masuk ke for, saya lupa ya untuk menambahkan di sini ada beberapa yang harus kita siapkan kondisinya. Ada 3 kondisi ketika kita ingin menggunakan sebuah looping ya. Yang pertama itu ada bukan kondisi. Yang pertama ada inisialisasi. Yang kedua ada kondisi, dan yang ketiga itu ada yang namanya increment. Nah, di dalam looping itu kita harus mempunyai 3 ini ya, inisialisasi, kondisi, dan increment. Oke, untuk yang pertama kita akan coba di for. Nah, untuk for sintaknya itu adalah, kita tuliskan aja di sini for, lalu kurung buka tutup seperti ini. Oke, yang pertama kita isikan inisialisasinya. Nah, inisialisasinya ini penamaan ya. Nah, biasanya untuk for atau untuk perulangan itu menggunakan $. Misalkan saya mempunyai inisialisasinya adalah $i seperti ini, sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi untuk kondisinya ya. Kondisinya itu $i lebih kecil dari 5 seperti ini. Lalu incrementnya $i plus plus. Lalu kita buka bracket dengan menggunakan kurung kurawal buka tutup seperti ini, lalu echo misalkan kelas coding. Nah, untuk sintaknya seperti ini. Jadi ada 3, ini untuk inisialisasinya, inisialisasi, lalu kondisi, ini kondisi terminasi, dan yang ketiga increment. Bisa increment, bisa decrement ya. Kalau increment plus plus seperti itu. Lalu di sini tampilkan echo kelas coding. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita akan menampilkan tulisan kelas coding ini ke layar sebanyak 5 kali. Nah, kenapa demikian? Karena adanya ketiga statement ini. Nah, ini kan untuk 0 ini berarti diawali dari 0. Lalu di sini lebih kecil dari 5, lalu $i plus plus. Lalu bagaimana caranya untuk membacanya? Jadi seperti ini. Karena kita sudah punya inisialisasinya adalah $i sama dengan 0. Lalu kondisinya $i lebih kecil dari 5 dan $i plus plus ini untuk increment. Jadi apakah 0 lebih kecil dari 5? Seperti itu. Jika true, maka akan menampilkan ini. Lalu nanti di sini akan ditambahkan, karena increment itu untuk penambahan ya. Jadi increment ini nanti ditambah 1, berarti kan apakah 1 lebih kecil dari 5? True, maka akan ditampilkan lagi.
apakah 2 lebih kecil dari 5, true lagi. Nanti sampai akhirnya dia menemukan kondisi di mana bernilai false. Nah, kalau false berarti selesai dari loopingan. Nah, ini mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi, kayak ini kita save dulu. Lalu kita buka di sini localhost / belajar PHP / chapter 3 looping. Nah, otomatis di sini akan mengulang dengan nama kelas coding sebanyak 5 kali. Ini kenapa di sini pada nempel ya, nggak ada jaraknya, karena sebenarnya mudah aja. Di sini kita tambahkan / seperti ini, lalu kita tambah br. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai sintak penulisan ya. Jadi bisa HTML bisa di dalam PHP atau PHP bisa di dalam HTML. Oke, kita save lalu kita refresh. Nah, dia akan mengulang sebanyak 5 kali. Jadi seperti itu. Kalau misalkan di sini 6, maka akan di looping sebanyak 6 kali. Nih, kalau misalkan kita lihat di sini view page search, nah maka kelas coding BR-nya akan diulang sebanyak 6 kali. Nah, jadi lebih simple ya ketika kita menggunakan looping dengan for ini. Oke, ini untuk for. Lalu selanjutnya di sini, ini saya komentari dulu biar nggak jalan. Selanjutnya adalah while. Oops. Nah, while ini sintaknya jadi seperti ini. Ada sedikit perbedaan dengan for. Seperti ini, lalu kita kasih bracket kurung kurawal buka tutup seperti ini. Nah, ini untuk sintaknya seperti ini ya. Jadi di dalam while ini kita simpan dulu yang namanya kondisinya. Nah, jadi kondisinya di sini kita simpan $i lebih kecil dari 5 seperti ini. Lalu di dalamnya kita isikan echo kelas coding seperti ini. Kita tambahkan br biar dia ke bawah. Jangan lupa di sini titik koma. Lalu setelah kondisi, baru di sini kita tambahkan increment-nya. $i plus seperti ini. Nah, setelah ini inisialisasinya berarti di luar bracket while. Nah, kan kalau for ini dia semua ada di dalam bracket for. Nah, kalau while itu di luar bracket for, di luar bracket while-nya. Kalau misalkan si inisialisasinya, berarti di sini disimpan $i sama dengan 0 seperti ini. Ini sama aja ya, cuman dia untuk si inisialisasinya disimpan di luar bracket while-nya. Ini sama aja. Jadi misalkan kita punya $i yang nilainya adalah 0. While-nya di sini $i lebih kecil dari 5 gitu. Jadi apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya, maka tampilkan ini. Apakah karena di sini ada increment, maka ditambahkan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya, tampilkan. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, tampilkan sampai dengan nanti nilainya adalah false. Maka kalau kita refresh di sini, hasilnya adalah 5. Nah, untuk ini hati-hati jangan sampai tidak menambahkan increment ini ya, increment yang ada di sini. Contoh misalkan ini saya hapus, maka logikanya apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya, tampilkan. Dia balik lagi. Apakah 0 lebih kecil dari 5? Tampilkan. Balik lagi, apakah 0 lebih kecil dari 5? Tampilkan. Maka ini ketika tidak ada increment, kita akan masuk ke dalam looping forever atau looping yang tidak akan pernah selesai. Oke, kita coba ya. Di sini kita refresh. Tuh, ini tidak akan pernah selesai sampai dengan ya laptop kalian mati lah gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengembalikannya atau membenarkannya atau membetulkan? Ya, kita tambahkan lagi di sini
increment supaya dia nantinya akan bernilai false. Setelah lebih dari 5 maka akan bernilai false. Lalu ini kita copy, lalu kita new tab. Nah, maka balik lagi ke 5. Oke ya, jadi seperti itu untuk while. Selanjutnya setelah while kita akan ke do while. Do while. Nah, untuk do while ini sintaknya ini ada perbedaan nih antara do while dengan while ya. Oke, kita tambahkan dulu sintaknya di sini. Untuk sintaknya kita cukup tuliskan do di sini seperti ini. Lalu kita kasih bracket kurung kurawal. Lalu di sini ada echo kelas coding. Kita kasih BR juga supaya dia ke bawah. Lalu di sininya kita tuliskan while gini. Nah, untuk do while, jadi dia yang ada di dalam bracketnya sama ya seperti yang ada di atas, yaitu kondisi dan incrementnya. Berarti untuk increment kita simpan di dalam sini $i++. Nah, untuk kondisinya kita simpan di sini $i lebih kecil dari 5. Seperti ini. Nah, lalu untuk inisialisasinya di mana? Tetap ya kita simpannya di luar ya. Di luar bracket do while-nya. Berarti di sini kita tambahkan $i sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini maka hasilnya sama ya. Lalu perbedaannya apa dengan yang ada di sini, yang ada di while? Nah, kalau do while itu dia akan dicek dulu, baru nanti akan ditampilkan. Kalau ini kan, dia akan ditampilkan dulu sekali, lalu nanti dicek. Nih, dengan menggunakan ini. Nah, kalau while itu dicek duluan. Contoh nih, misalkan gini ya. Apakah 0 lebih, kita punya echo yang dimana isinya adalah kelas coding. Nah, nanti dicek. Atau ditambahkan nih. Ditambahkan 1 ya, berarti apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya, maka nanti akan ditampilkan. Sampai dengan bernilai false. Gitu. Tapi kalau misalkan kita rubah di sini, 10, kan ini harusnya false ya, karena apakah 10 lebih kecil dari 5, maka hasilnya false. Maka ini tidak akan ditampilkan. Tapi kalau di do while, itu pasti akan ditampilkan 1 kali. Karena apa? Karena dia nampilin dulu ini, baru dicek. Seperti itu. Beda dengan halnya yang while. Nih, saya komentari lagi yang ini, lalu saya buka lagi yang ini. Nah, kalau ini, ketika kita rubah nilainya menjadi 10, berarti kan apakah 10 lebih kecil dari 5? Hasilnya false. Kalau false, maka tidak akan ditampilkan kelas codingnya. Seperti itu ya. Nih, kalau kita refresh, nah, maka kosong. Nah, jadi itu ya perbedaan antara while dan do while. Jadi kalau while itu dicek dulu baru ditampilkan. Kalau while itu nampilin dulu. Nah, jadi dicek dulu. Oke ya, itu untuk do while. Sekali lagi untuk for each nanti akan dibuatkan video terpisah mengenai looping for each. Nah, sekarang bagaimana kita coba implementasikan ke halaman website kita ya, supaya biar agak sedikit beda. Kalau ini kan logika-logikanya. Nah, kalau sekarang kita akan coba tampilkan. Bagaimana kalau kita buat satu buah file di sini dengan nama latihan loop gini .php. Ini saya close. Oke.
Di sini misalkan saya punya tag HTML seperti ini. Lalu saya isikan, ini saya tutup dulu sidebarnya. Saya isikan H1 misalkan belajar perulangan. Seperti ini. Lalu di sini saya kasih BR dulu ya. Nah, misalkan saya akan menampilkan sebuah tabel. Berarti kan tabel itu isinya ada kolom dan baris atau baris dan kolom lah. Misalkan di sini saya pengennya ada 2 baris dan 5 kolom ke pinggirnya. Kalau misalkan kita menggunakan HTML, berarti kan kita tambahkan dulu table seperti ini, di mana di dalamnya kita punya sebuah tr. Lalu di dalam tr kita punya td. Td itu untuk kolom, kalau tr untuk baris. Nah, misalkan di sini saya tambahkan kolom 1 baris ke 1. Nah, kalau kolom 2 kolom 1 baris kedua, ya kita tinggal kopikan seperti ini. Sini misalkan 2, 3, 4, 5 seperti ini. Ini maka hasilnya ini kita ganti lagi ya menjadi latihan loop.php. Oke ya, ini muncul, ini kita belum kasih bordernya, lupa. Di table ini berarti kita kasih border. Kita kasih border 1 misalkan. Lalu kita kasih cell spacing. Nol supaya dia tidak ada jarak ya. Lalu kita kasih cell spacingnya juga, padding, cell paddingnya misalkan kita kasih 10. Nah, ini seperti ini. Berarti ini baris baris ke-1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom seterusnya. Kalau misalkan kita pengen 2 baris ya, berarti kan ini kita tinggal duplikat ya. Lalu kita ganti satunya menjadi 2. Tapi kan ribet gitu. Ini baru 2 baris. Kalau misalkan ada 1000 baris ya berarti kan kita harus copy paste sebanyak 1000. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya sintak looping atau perulangan. Nah, caranya kita tulis di sini for. Nah, hati-hati ya ketika kita menulis for seperti ini belum bisa dijalankan karena for ini adalah salah satu sintak PHP. Jadi kita harus buka dulu sintak PHP seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan aja for. Seperti biasa ya. Inisialisasinya misalkan $i sama dengan 1. Nah, ini kita mulai dari 1 ya. Kita mulai dari 1 karena untuk perulangan itu biasanya dilihat dari angka gitu. Bisa menggunakan 1, bisa menggunakan 0, tapi kali ini kita coba gunakan yang 1. Nah, sekarang kita udah punya inisialisasi. Selanjutnya kita tambahkan untuk kondisinya $i. Nah, ketika kalian misalkan seperti ini, maka nantinya dia akan dimunculkannya dari urutan kedua. Maka nanti hasilnya adalah 4, bukan 5 kalau menggunakan 1. Nah, jadi gimana? Lebih kecil sama dengan 5. Gitu. Jadi tetap nilai awalnya di 1. Misalkan 5 seperti ini. Lalu incrementnya $i plus plus.
Lalu selanjutnya kita tambahkan di sini kurawal buka tutup. Echo TR seperti ini. Echo TR, lalu ditutup dengan echo TD seperti ini. TR ya. TR seperti ini. Nah, ini kenapa kita tutupnya di bawah, kenapa enggak langsung di sini? Karena kan di dalam TR-nya kita akan tambahkan untuk for di sini. Berarti di dalamnya kita tambahkan lagi for. Seperti ini. For ya, ini untuk for. Misalkan for-nya yaitu kayak ini, kita hapus dulu aja deh. Kita cek ya apakah benar atau salah. Ini masih kosong karena belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita tambahkan di sini for lagi untuk TD berarti ya, atau untuk isiannya. Misalkan kita punya dolar, ini jangan dolar I deh, misalkan dolar I-nya kita ganti menjadi dolar baris, karena TR itu untuk baris ya. Ini kita ganti lagi baris, ini juga baris, dolar baris. Nah, di sini dolar kolom seperti ini. Dolar kolom sama dengan 1 inisialisasinya. Lalu selanjutnya dolar kolom lebih kecil sama dengan 5 seperti ini. Lalu selanjutnya incrementnya yaitu dolar kolom plus. Selanjutnya di sini kita kasih bracket kurung kurawal, lalu kita echo ya, echo TD, lalu ditutup dengan TD seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita akan dibuatkan 5 baris dan 5 kolom ya. Ini kita coba refresh. Nah, ini udah benar ya, 1 2 3 4 5, lalu kolomnya 1 2 3 4 5. Nah, tetapi ini kan belum muncul ya, belum muncul misalkan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkannya? Karena kita tahu kita sudah punya inisialisasinya untuk baris itu dengan menggunakan dolar atau variabel baris, dan untuk kolom itu menggunakan dolar kolom. Nah, sekarang sebenarnya ini kalau misalkan seperti ini muncul ya, tapi semuanya satu. Nah, seperti ini. Jadi karena kita udah punya inisialisasinya, kita tambahkan aja di sini dolar kolom, dolar baris, koma, dolar kolom seperti ini. Maka nampilnya adalah tuh. Ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 5. Ini baris 5 kolom 1, lalu baris 5 kolom 5. Bagaimana dengan 100 ya? Berarti kan misalkan saya pengen barisnya 100. Ya kalian tinggal cukup rubah aja ini menjadi 100 atau 50 deh. Atau misalkan jangan banyak-banyak deh. Misalkan di sini
10. Maka nanti barisnya akan bertambah menjadi 10 tuh. 10 kan? Kalau misalkan kolomnya pengen jadi 20, maka kita isikan 20 di sini. Maka kolomnya ada 20 tuh. I1 atau baris 1 kolom 20. Lalu baris 10 kolom 20. Nah, itu enaknya menggunakan perulangan gitu. Jadi untuk for ya. Jadi untuk kalau misalkan kalian mau pakai yang while atau do while itu silahkan. Contohnya sama aja dengan di sini. Jadi kalian tinggal implementasikan ke dalam latihannya. Oke, itu aja untuk sintak perulangan atau looping di bahasa pemrograman PHP. See you next time and thank you.